Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini kita akan kembali merahsiakan sebuah video atas permintaan kalian di DM Instagram ya. Jadi kalian yang belum tahu Instagram saya, kalian bisa cek di atas ini. Dan kali ini video yang akan saya reaksi adalah video dari channel bernama Ajar ya. Jangan lupa guys kalian subscribe dulu. Ini saya menarik ya, judulnya itu Rahasia Bendera Malaysia yang Tak Terjawab Sampai Sekarang. Temanya masih tentang bendera, beberapa hari lalu juga tentang bendera, tapi ini ada satu rahasia yang perlu kita ketahui sama-sama guys. Saya juga nggak tahu ini apa rahasia yang tersimpan itu yang tidak pernah terjawab sampai sekarang itu guys. Oke, mungkin kita langsung cek aja guys seperti apa videonya. 1, 2, 3 play. Assalamualaikum. Ini bendera Malaysia. Yalah, rasanya memang semua orang patut tahu. Tapi tak ramai orang yang tahu apa nama ni. Jalur Gemilang? Jalur Gemilang? Bukan. Itu nama keseluruhan bendera. Nama ni bendera nama itu bentuk bintang 14 bucu ni. Sebenarnya bentuk yang sangat unik ni yang dalam sejarah peradaban manusia hanya ada pada bendera negara Malaysia, ada nama dia, iaitu tetradecagram. Dan rasanya ini yang semua orang tahu kalian bahawa bintang ni dia pecah 14 untuk melambangkan perpaduan 13. Bentar guys, kalian pernah komen beberapa kali di saya ya tetradecagram ini ternyata. Bentar guys. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, kuning bermaksud kedaulatan raja pelanggaan, merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan, putih melambangkan sucian. Oke, putih dan merahnya itu sama banget dengan Indonesia guys. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama resmi negara, betul. Nah, ini yang saya sempat aneh itu guys. Biasanya kan kalau Islam itu kebanyakan bintang, bulan sama bintang gitu, bintang aja gitu. Tapi ini keunikan dari bendera Malaysia itu bintangnya, tapi nggak tahu matahari atau bintang gitu. Jadi kayak matahari gitu, dan dia giginya tuh apa, cucuknya tuh apa, durinya tuh ada 14 ternyata ya, menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Oke, itu ternyata guys. Tetradecagram itu ya. Oke, lanjut. 11 buah negeri dan wilayah persekutuan. Tapi bentuk tetradecagram ini memiliki satu rahsia yang masih tak dapat diselesaikan sampai sekarang. Macam mana sebenarnya nak lukis bentuk bintang pecah 14 ni dengan tepat dari kecil dulu pun macamlah susah nak lukis bendera Malaysia sebab sangkut setiap kali sampai bahagian lukis bintang tetradecagram. Oh iya, betul kan? Durian. Itu dulu gimana gambarnya ya guys? Susah loh itu. Setiap kali kelas seni markah Jalur Gemilang kena potong sebab lukis bintang pecah 14 tak pernah jadi. Tak apa, kalau korang macam saya tak pandai lukis bentuk geometri, ada satu alatan ajaib yang dah digunakan beratus-ratus, beribu-ribu tahun yang boleh menyelesaikan masalah ni. Alatan ajaib ini kita boleh gunakan untuk melukis bentuk-bentuk geometri dengan sangat tepat. Jangka lukis. Sekarang ni kita sedang diuji dengan cuaca yang panas berterusan. Beruntunglah kita semua yang mendapat sumber bekalan air yang mudah, sejuk dan enak. Tapi tak semua antara kita yang mendapat nikmat sedemikian. Ada banyak sekolah tahfiz contohnya yang mendapat bekalan air yang tak tertapis dan mereka bergantung kepada sumber air bawah tanah. Jadi bantu kami untuk menginfakkan unit penapis air untuk ma'had tahfiz di sekitar seluruh Malaysia. InsyaAllah akan menjadi sumber pahala yang berterusan. Jadi hanya klik pada pautan di bawah untuk mulakan menginfak sekadar yang anda mampu. Oke guys, sangat bagus sekali ya ini kalian, bagi kalian yang ingin mungkin berinfak, bersedekah
Karena sedekah itu guys, amal jariah yang tidak pernah terputus ketika kita meninggal adalah seperti ini guys. Jadi ketika kita siapkan air minum untuk para tahfidz, lalu diminum oleh para anak-anak penghafal Quran itu, lalu energi yang mereka dapatkan dari air itu mereka habiskan untuk menghafal Al-Quran, maka di situ ada pahala kita yang tidak akan pernah terputus ketika kita meninggal guys. Itu bisa menjadi investasi akhirat kita guys. Oke, kita lanjut lagi. Jangka lukis, kita boleh melukis bentuk-bentuk geometri seperti pentagon dengan sangat tepat. Kemudian daripada bentuk poligon yang terhasil, kita boleh melukis bentuk bintang. Bentuk bintang ni apa benda sebenarnya? Bentuk bintang adalah apabila kita memanjangkan setiap sisi poligon sampai bersilang antara satu sama lain. Contohnya daripada bentuk pentagon ni, kita dapat menghasilkan satu bentuk bintang 5 bucu yang dipanggil pentagram. Pentagram. Korang jangan letak teori konspirasi macam-macam pula dalam video aku. Dia tengah belajar pasal bentuk je. Tapi tak semua bentuk poligon yang boleh menjadi bintang. 3 segi contohnya, kalau kita panjangkan macam mana pun dia tak akan bersilang. Macam tu juga bentuk 4 segi. Diorang ni tak akan mampu menjadi bintang. Sedih pula. Dan bintang ni juga ada tahap-tahap dia. Contohnya daripada bentuk septagon ni yang ada 7 sisi, kita boleh panjangkan dia menjadi bentuk bintang septagram. Tapi tak habis cerita lagi, sebab kita boleh memanjangkan lagi menjadi satu bentuk bintang yang lebih tirus. Jadi bentuk bintang yang pertama kita panggil sebagai septagram tahap 1, dan bentuk bintang yang kedua ni pula kita panggil sebagai septagram tahap 2. Okey, itulah keren juga ni. Ilmu baru ni. Bintang. Sekarang kita balik semula pada ini dia. Gimana cara bikinnya ni? Bentuk bintang 14 bucu pada jalur gemilang kita ni, yang pertama sekali, macam mana kita nak lukis dengan jangka lukis? Dan soalan yang kedua, ini bintang tetradekagram tahap berapa sebenarnya? Okey, sekarang akhirnya jom kita melukis bentuk bintang bucu 14 yang paling tepat dalam hidup kita. Sebab kita sekarang dah ada jangka lukis, jadi mesti kita boleh melakukannya. Coba, ntar aku praktekin guys. Aku punya jangka juga. Gimana cara buatnya? Dia malah bingung. Macam mana nak lukis? Macam mana nak mulakan pun untuk lukis bintang bucu 14 ni? Dan bolehkah kita bina satu bintang bucu 14 yang sangat tepat dengan hanya menggunakan jangka lukis sebenarnya? Boleh ke? Dan untuk menjawab persoalan ni, saya ada buat kajian dan mendapati bahawa memang tak boleh. Mustahil. Jangka lukis tak boleh melukis bintang tetradekagram. Dan soalan ni sebenarnya dah ditanyakan sejak beribu-ribu tahun yang lepas. Apabila orang Yunani dulu, mereka boleh membina poligon dengan 3 sisi, 4 sisi dan 5 sisi menggunakan jangka lukis. Tapi kemudian mereka bertanya satu soalan, bolehkah mereka membina semua nombor poligon walau apa pun nombor sisi dia? Jawapannya, tak boleh. Sebab ada satu peraturan yang dipanggil sebagai kebolehbinaan, dan peraturan ini dibuktikan menerusi teorem Gauss-Wanzel. Jadi sebuah poligon boleh dibina dengan menggunakan jangka lukis serta pembaris kalau sisinya bersamaan dengan 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan seterusnya. Tapi poligon tersebut tak boleh dibina kalau jumlah sisinya bersamaan dengan 7, 9, 11, 13 dan 14. 14 ada di situ ternyata yang nggak bisa. 14? Itu bentuk bintang pada jalur gemilang kita. Jadi rupa-rupanya menurut matematik kita tak boleh melukis bentuk bintang pada jalur gemilang dengan tepat. Bukan salah korang tak pandai lukis, tapi salah matematik. Jadi itulah dia pengajaran video kali ni. Rupa-rupanya kita memang tak boleh lukis bintang pada bendera Malaysia dengan tepat. Paling-paling pun kita boleh agak-agak je. Memang kita tak bersalah sebab ini dibuktikan dengan matematik. Tapi sebenarnya tak juga. Ini benar gimana sih bikin teka-teki gitu?
Sebab dalam sejarah ada sebilangan manusia yang rupa-rupanya merupakan master. Mereka adalah pakar menghasilkan bintang bucu 14. Dan bukan setakat melukis bintang tetradecagram, mereka boleh menghasilkan satu corak berulang-ulang secara infinity. Sehingga menghasilkan satu corak yang sangat indah, iaitu tak lain tak bukan tamadun Islam pada abad 9 Masihi di Kahirah dan Damsyik. Orang Islam menjadi master dalam geometri sebab dalam kesenian Islam mereka tak melukis makhluk bernyawa. Jadi corak geometri menjadi obsesi buat mereka. Dan kemahiran umat Islam mencorakkan bintang 14 pucu ni dikagumi oleh ahli matematik barat yang mengkaji macam mana mereka membuatnya. Teknik melukis bintang tetradecagram ini antara lain diajarkan oleh Abul Wafa Al-Buzjani pada abad ke-10 Masihi dalam kitabnya Fima Yahtaju Ilaihi As-Sani' min A'mal Al-Handasa, iaitu tentang apa yang ahli seni perlu tahu tentang pembinaan geometri. Caranya adalah mereka memulakan dengan melukis heptagon, iaitu poligon 7 sisi. Ingat, poligon 7 sisi ni termasuk bentuk yang tak boleh dilukis oleh jangka lukis, tapi ahli kesenian Islam berjaya menghasilkannya dengan anggaran yang sangat tepat. Kemudian daripada poligon 7 sisi dalam bulatan, dijadikan ia kepada 14 sisi. Disambungkan menjadi poligon bintang bucu 14 tahap ketiga, sehinggalah kemudian disambungkan lagi menjadi bintang bucu 14 tahap ke-6. Jadi rupa-rupanya bintang bucu 14 pada bendera Malaysia kita ni adalah pada tahap yang ke-6. Tak pernah terfikir pun kan? Dan sekarang kita pun tahu macam mana orang dulu-dulu menghasilkan bentuk tersebut. Ini satu dimensi pengetahuan baru terhadap bendera yang kita cintai. Jadi kibarkan bendera anda dengan megah. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini ilmu baru guys. Ini ilmu baru banget ini guys. Kita baru tahu ada tetradecagram yang sangat rumit, teka-teki gitu. Bagaimana caranya? Kalau sekarang sih banyak ya, ada banyak teknologi yang bisa langsung bikin lagi tanpa bersusah payah gitu. Tapi dulu itu ternyata ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang mampu melakukannya, dan sebenarnya itu sudah sangat sulit untuk dilakukan para ahli matematika gitu. Bagaimana cara membuatnya? Di antaranya kan yang tidak bisa tadi ada nomor 7, 14 dan segala macam. Ada beberapa tadi yang tidak bisa, dan itu menjadi sebuah keunikan tersendiri pada bendera Malaysia ini, yang bucu 14 ini ya. Ternyata ada sebuah kesulitan yang tidak pernah saya rasakan bagi anak-anak Malaysia, terutama mungkin dahulu waktu saya SD sekolah dasar, ketika membuat sebuah bendera negara itu akan dengan sangat mudah sekali. Hanya bikin kotak, garis tengah, warna merah dan putih gitu. Tapi kalian ini lebih sangat rumit lagi guys ya, lebih ini. Saya pastikan mungkin tidak akan sangat mirip, tapi maksudnya mungkin sama. Ada 14 bucu tadi itu, dan itu akan menjadi sangat menarik, akan menjadi sebuah kesulitan di waktu kita membuatnya. Dan beruntung anak-anak milenium sekarang, anak-anak sekarang ketika diberi kemudahan teknologi, kita langsung bisa membuat tetradecagram itu dengan beberapa aplikasi lah gitu. Kalau dulu itu kan kebayang banget susahnya guys, jangka pun tidak bisa, jangka pun tidak mampu. Mungkin saya sih pernah buat, tapi bentar guys, gimana ya caranya ya? Coba saya lihat dulu deh guys. Saya menarik juga nih kalau membuat sebuah, nah misalkan seperti ini guys. Bentar, saya buat lingkaran dulu. Ini kalau lingkaran jangka sih pasti bisa ya, jangka pasti bisa. Lalu saya ambil garis sisi-sisinya ini kan berarti 1, 2, lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi enggak presisi sama enggak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah sulit bener, susah bener guys. Kalau sekarang kan gampang ya, tinggal gini nih, tinggal, nah ini guys udah langsung 14.
Langsung 14 ini. Teknologi sekarang gampang. Jadi deh. Data dekragram. Apa guys? Apa kalian mengalami hal yang sama, hal yang saya pikirkan ketika kalian dulu membuat bendera negara Malaysia, negara kalian gitu, dengan kesulitan tentu pasti saya rasakan sangat kesulitan dengan tangan kosong saja, dengan hanya mengandalkan tangan kosong, bahkan dengan jangkauan ini. Bagi kalian yang pernah menggambar dan lalu mendapatkan teknik baru, coba kalian sharing guys di bawah di kolom komentar guys ya. Oke guys, ini menjadi keunikan tersendiri bagi negara kalian, bagi bendera Malaysia yang masing-masing lambang, masing-masing warna itu memiliki simbol-simbol tertentu yang memiliki filosofinya tertentu guys. Dan oke guys, saya jumpa lagi di sini. Sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.